Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Mila Lucianti akan melaksanakan video rencana pembelajaran yaitu pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023. Materi yang akan disampaikan yaitu proses pengaturan pada tumbuhan yaitu pada kelas 11 semester 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran ya, Ibu akan kita berdoa dulu ya. Nah, kita akan berdoa. Silakan ketua kelas dinding ke depan. Nah, hari ini Ibu akan mengecek kehadiran siapa aja yang tidak hadir. Egel dan Nisa aku. Ababil ada? Terus Ambul, Mir, Belva, Tia, Irit, Isa, Izin, Enzel, Izin juga. Wendy, Hadir. Sigit, Hadir, Bu. Stephen, Hadir, Bu. Willis, ya. Berarti 2 orang ya yang tidak masuk hari ini ya. Nah, sebelum memasuki materi yang hari ini yang akan Ibu lanjutkan, minggu kemarin apa yang kita pelajari? Tentang apa? Dibaca sudah melakukan dia. Sebelum osmosis ya, pelajaran osmosis dan difusi. Siapa yang tahu osmosis? Siapa dulu yang tahu osmosis? Tunjuk tangan. Ayo, dari konsentrasi tunjuk tangan yang osmosis. Ya, silakan. Osmosis adalah peristiwa perpindahan molekul air melalui membran semi permeabel dari larutan yang berkonsentrasi rendah ke larutan yang berkonsentrasi tinggi. Oke, itu osmosis ya. Nah, kalau difusi, siapa yang difusi? Difusi kebalikannya. Ayo. Nah, ya, oke. Difusi adalah peristiwa perpindahan molekul berkonsentrasi tinggi ke rendah tetapi tidak melalui membran semi permeabel. Oke, jadi ya. Jadi difusi itu dari konsentrasi rendah ya. Dari konsentrasi rendah ke tinggi tapi dia melalui semi permeabel. Nah, sedangkan osmosis kebalik ya. Osmosis melalui semi permeabel, sedangkan difusi tidak melalui semi permeabel. Nah, contohnya pada osmosis yang kemarin kita praktek apa? Kentang ya. Nah itu pada kentang. Terus kalau difusi teh celup. Oke, nah itu ya. Nah sekarang kita akan memasuki bab kedua bab ketiga yaitu proses pertumbuhannya, proses pada proses pengaturan pada tumbuhan. Nah itu yang kita pelajari. Nah sebelum memasuki ini tujuannya ya, Ibu akan menyebutkan tujuan proses pengaturan pada tumbuhan, yaitu merencanakan dan melakukan penyelidikan tentang
tentang keterkaitan struktur organ pada sistem organ tumbuhan dengan fungsinya. Terus yang kedua, menganalisis data hasil penyelidikan tentang keterkaitan struktur organ pada sistem organ tumbuhan dengan fungsinya. Yang ketiga, mengkomunikasi hasil penyelidikan terkait struktur organ pada sistem organ tumbuhan dengan fungsinya. Nah, sekarang kita akan membahas itu, yaitu tujuannya menganalisis data hasil penyelidikan tentang keterkaitan ya struktur organ pada sistem organ tumbuhan dan fungsinya. Nah, itu. Nah, ini kalian amati gambarnya. Ya. Oke. Nah, gambar apa yang kalian lihat? Biji. Nah, di sini ada biji, ya, biji monokotil dan dikotil. Nah, terus akarnya, terus batangnya, ini apa? Daun dengan bunga. Nah, itu ya. Jadi kalian amati itu perbedaan monokotil dan dikotil. Oke. Terus ibu akan apa kira-kira ya organ yang kalian tak ketahui, organ-organ apa yang terdapat pada tumbuhan? Ya, apa organ-organnya pada tumbuhan? Ada 3, yaitu akar, batang, daun. Ya, jadi itu. Nah, untuk ini karena kita ada diskusi ya, ibu ingin kalian berkelompok. Kemarin udah dibagi kelompoknya, dipersilakan ya, dipersilakan. Sekarang telah berbentuk kelompok ya. Nah, kalian lihat video yang ada di depan. Nah, dipersilakan. Ya. Nah, proses pengaturan pada tumbuhan. Nah, ada pertanyaan tentang dari video yang kalian amati. Siapa ada pertanyaan? Oke. Kenapa tumbuhan bisa berkembang tinggi atau besar? Mengapa tumbuhan itu bisa bertambah tinggi dan besar? Nah, karena sel-sel tumbuhan yang ada di tumbuhan tersebut itu aktif kan, ya. Nah, terus dapat memperbanyak diri. Nah, itulah jadi memperbanyak diri. Jadi sel-sel yang ada di dalam jaringan itu dan fungsinya, nah itulah dikatakan berbentuk sama, itulah dikatakan jaringan tadi. Nah, jadi sel-selnya hidup, nah, ya.
Itu. Terus ada pertanyaan lagi. Mengapa tumbuhan bisa tetap bertahan hidup walaupun tumbuhan tersebut mengalami luka? Nah, itu contohnya pada apa kemarin kita ini batang karetnya. Nah, itu kan karet itu kan dia kalau kita mengambil karet, dia otomatis getahnya itu kan disayat ya. Nah, itu. Nah, kenapa bisa hidup? Nah, karena batang itu kan untuk menyerap air. Nah, jadi pinggir-pinggirnya itu dia bisa nggak akan mati karena tadi jadi ada penyerapan air, betul ya. Terus ada lagi. Oke. Apa yang terjadi jika tidak terdapat regulasi pada tumbuhan? Nah, kalau misalkan tumbuhan itu kan menangkap cahaya. Nah, menangkap cahaya otomatis ada fotosintesis. Nah, itu terjadi fotosintesis karena ada respirasi sel. Nah, respirasi sel siapa yang tahu respirasi sel? Yaitu pernapasan pada tumbuhan. Nah, begitu juga dengan kita. Kadang-kadang misalkan nggak ada pernapasan, ya otomatis kita tidak ada untuk O2, ya nggak akan bisa hidup. Nah, itulah maksudnya ya. Nah, itu permasalahannya ya. Terus, nah ini Ibu akan membagikan apa LKPD-nya ya. LKPD. Nah, ini per kelompok. Nah, di situ ada pertanyaan. Jadi seperti itu. Jadi Altisa mana Altisa? Altisa. Nah, ini kemarin kita apa? Nah, apa ya? Oke, Randy ini. Jadi sama Oke, dipersilakan Ibu beri waktu sampai oh ini. Oke, dipersilakan kalau misalkan tidak mengerti, silakan tanya ke Ibu ya. Silakan. Keluarkan HP-nya, dicari di HP, bisa. Ini buku LKS-nya keluarkan. Ini kan kita ada kemarin kan. Nah, yang daun ini Kak, yang jaringan itu Kak. Yang jaringan daun ada di sini. Ini kan kita daunnya, jaringan itu. Nah, ini kan silau ya. Akar nih. Yang daun itu lihat di HP. Cari lihat di HP ya. Itu ada pertanyaan. Nah, silakan. Yang lumari itu kan ada akar. Nah, dirubah jadi yang jaringan aja. Nah, itu nih ada benar ya. Benar besar. Nah, itu ya. Jadi dia tulis soalnya. Jadi membedakan kan? Ini soal ini kan gini dengan jaringan. Nah, yang jaringan cari di HP yang jaringan benar-benar jaringan. Nah, temukan pada akar
monokotil. Nah, temukan pada akar di kotil, terus pola apakah pola jaringan tersebut sama? Ini apa juga? Batang. Batang di kotil. Nah, ini kan pertanyaannya. Nah, lah ini. Jawaban buku mana? Ini cari yang proses di depan. Pada hubungan. Ya. Bang. Cari lagi. Sudah? Nah, sekarang Ibu minta kelompok pertama dulu ya. Kelompok pertama dulu dipersilakan hasilnya. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dan kerja kelompok kami. Nah, kami akan mempresentasikan jaringan apa saja yang dapat kami temukan pada batang monokotil dan dikotil. Pada batang monokotil kami menemukan jaringan epidermis, jaringan parenchyma, fiber, dan jaringan membran. Sedangkan di jaringan dikotil kami menemukan epidermis, jaringan retek, dan jaringan endodermis. Nah, perbedaan pola jaringan tersebut ada pada letak jaringan pembuluh pada batang monokotil tersebar di seluruh jaringan dasar yang tersusun menjadi berkas xilem dan xilem. Sedangkan batang dikotil memiliki berkas jaringan pembuluh yang tersusun melikat. Kemudian perbedaan selanjutnya ada pada tipe jaringan pengangkut, yaitu batang monokotil memiliki tipe kolentral tertutup, sedangkan batang dikotil merupakan kolentral terbuka. Saya akan menggambarkan batang monokotil. baik pada batang monokotil terdapat jaringan phloem. Phloem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Berikutnya terdapat juga xilem. Xilem berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Dan juga pada bagian luar terdapat epidermis. Epidermis adalah jaringan yang letaknya paling luar. Setelah itu terdapat jaringan pengangkut. Yang terakhir adalah jaringan dasar.
Jaringan pengangkut tadi berfungsi sebagai saluran utama hasil transportasi zat-zat hara yang diperlukan dalam proses vital tumbuhan. Sedangkan pada jaringan dasar berfungsi mengisi bagian terbesar dari suatu organ. Ciri-ciri batang monokotil adalah tidak bercabang, terdapat rambut-rambut halus, dan ruas-ruas batang dapat terlihat jelas. Selanjutnya kami akan menggambarkan batang dikotil. Nah, ciri-ciri pada batang dikotil adalah bercabang yang membuat struktur batang. Contohnya pada karet, mangga, pepaya, dan jeruk. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, silakan kelompok yang kedua dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang akar monokotil. Baiklah, yang pertama yang terdapat pada akar monokotil adalah epidermis. Yang kedua adalah korteks. Yang ketiga endodermis. Yang keempat vesikel. Yang kelima phloem. Keenam silem. Dan yang berada di tengah adalah ampuller. Jaringan yang ada pada akar monokotil menunjukkan susunan jaringan epidermis dan jaringan korteks. Dan
endodermis, vesikel dan berkas pembuluh darah yang mempunyai tipe poliak, yaitu memiliki jumlah ikatan silem yang banyak dan disertai dengan embur yang luar. Ini merupakan akar monokotil yang itu. Ciri-cirinya yaitu akar berupa akar serabut. Contohnya pada padi, bawang merah, kelapa, dan jagung. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang karena tadi kita udah mendiskusikan ya, ya ini ibu akan ini dulu ya. Jadi hasil yang kalian diskusikan tadi, nah ini batang monokotil, dikotil, terus daunnya. Nah kalian amati ada nggak perbedaannya? Nah, ya. Nah, berarti kalau misalkan batang monokotil, contohnya pada apa? Contohnya monokotil. Jambu. Ya. Nah, terus apa lagi? Padi. Nah, itu salah satunya. Kalau batang dikotil, contohnya pada karet. Nah, terus mangga ya. Nah, itu. Nah, terus daun monokotil, daunnya contoh pada apa? Padi. Nah, lihat bayangkan ya. Jadi bayangkan padi itu seperti apa? Terus daun dikotil, nah, terus batangnya kan perbedaannya sangat jauh ya. Nah, kalau daun dikotil itu contohnya pada pohon mangga tadi daunnya ya. Nah, terus kalau misalkan daun monokotil, kelapa yang ciri-cirinya kan seperti pita. Nah, itu. Terus pada akar ya. Akar pada monokotil ini rapat atau renggang? Rapat. Sedangkan dikotil benar? Renggang. Oke. Nah, seperti ini juga. Lihat, batang monokotil renggang ya. Renggang, sedangkan dikotil rapat. Nah, lihat. Terus pada akar. Nah, akar nih. Akar dengan ini sama ya. Nah, jadi perbedaannya sangat mencolok. Nah, ibu tanya, apa itu organ? Siapa yang tahu organ? Organ kan ada berapa? Silakan Kak. Organ tumbuhan adalah kumpulan jaringan-jaringan yang bekerja sama untuk menyusun suatu fungsi tertentu. Nah, jadi itu organ. Sedangkan jaringan itu apa tadi? Jaringan. Siapa yang jaringan? Jaringan adalah kelompok sel yang mempunyai fungsi. Nah, itu ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan jaringan. Jadi kelihatan fungsinya sama. Nah, bentuknya dan fungsinya yang sama. Dan seperti itu ya. Nah, kalau sistem organ adalah sekumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi-fungsi yang lebih kompleks. Nah, itu ya. Jadi itulah maksudnya organ, jaringan, dan sistem organ. Nah, jadi kalian sudah tahu organ-organ yang ada di dalam tumbuhan itu lengkap ya. Ada akar, batang, dan daun. Oke. Nah, kelompok tadi ada kelompok 5. Menurut ibu
yang paling bagus adalah kelompok 1. Kita beri kelompok yang kedua. Oke, nanti apa hasilnya yang lebih bagus akan ibu beri hadiah nanti ya. Nah, terus selain ini ibu akan menyimpulkan hasilnya ya. Jadi apa namanya teh bersama yang telah mengetahui itu apa monokotil dan apa itu dikotil. Nah, kalau monokotil itu siapa yang tahu monokotil? Monokotil itu terdapat pada bijinya 1 atau 2? 1. Contohnya pada tadi apa? Padi. Nah, ciri-ciri monokotil pada daunnya seperti pika ya. Nah, contohnya pada pohon kelapa, terus padi, terus apa? Rumput ya. Nah, itu ada lagi enggak? Banyak enggak? Nah, banyak. Terus yang kedua yaitu dikotil. Apa contohnya dikotil? Dikotil bijinya ada 2. Nah, itu. Terus ciri-ciri daunnya seperti apa? Menjadi. Benar, menjadi. Benar. Itu monokotil. Dikotil. Oke, nah. Jadi untuk ini jadi kesimpulan bahwa monokotil dikotil itu kalian telah mengetahui ya, dari bentuknya, dari bentuk bijinya, dari bentuk akar, dari bentuk daun terus bunga ya. Oke. Nah, ini jadi proses pengaturan pada tumbuhan itu pada jaringan. Nah, contohnya jaringan meristem nih, lihat. Jaringan contohnya jaring meristem, parenkim, palisandem, dan polenkim itu pada jaringan. Terus organnya ada organ akar, batang, dan daun. Sedangkan sistem organ itu ada sistem transport dan sistem reproduksi. Nah, untuk sistem yang lanjutkannya, ibu akan mengasih pertanyaan tesnya. Ibu beri waktu nggak sampai 2 menit lah, cukup ya. Nama kelas jangan lupa. Nama kelas yang ditetapkan. Silakan. Bisa dulu. Memberi lembar soal ya. Nah, ini. Ini kedua. Silakan diikuti waktunya hanya 2 menit. Sudah selesai? Sudah. Oke. Silakan.
Karena kalian sudah melaksanakan pembelajaran, nah untuk minggu depan kita akan membahas pelajaran selanjutnya ya, yaitu transport pada tumbuhan ya, yang tadi. Nah, cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.